Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, kita masuk ke hadis nomor 656 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu faqala rajulun ya Rasulullah indi dinarun qala tasaddaq bihi ala nafsik qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala waladik qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala zawjatik qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala khadimik qala indi akhar qala anta absaru bihi rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Wa anhu, dan daripadanya, maksudnya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, merujuk kepada hadis sebelumnya. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Faqala rajulun, maka seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, indi dinar, kalau saya memiliki 1 dinar, kepada siapakah aku harus bersedekah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tasaddaq bihi ala nafsik, bersedekahlah engkau dengan 1 dinar itu kepada dirimu sendiri. Qala indi akhar, orang ini bertanya kembali, jika saya mempunyai 1 dinar yang lain, qala tasaddaq bihi ala waladik, bersedekahlah engkau kepada anakmu. Qala indi akhar, kalau saya punya yang lain ya Rasulullah, qala tasaddaq bihi ala zawjatik, bersedekahlah engkau kepada istrimu atau pasanganmu. Qala indi akhar, kalau saya punya yang lain ya Rasul, qala tasaddaq bihi ala khadimik, bersedekahlah engkau kepada pelayanmu. Qala indi akhar, kalau saya punya yang lain ya Rasul, qala anta absaru bihi, engkau lebih mengetahui kemana uang dinar itu akan kau sedekahkan. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini ditakhrij ya, disandarkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani kepada Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan menurutnya hadis ini sahih berdasarkan keterangan Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Saudara yang dirahmati Allah, yang menjadi sandaran hadis ini adalah Sunan Abu Dawud. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sunan Abu Dawud, hadis nomor 1441. 1441 ya, 1441 juz yang kelima halaman 11 dalam bab silaturahmi. Jadi kalau menurut Abu Dawud yang tepat silaturahmi, bukan silaturahim. Ya. Ini menurut Abu Dawud ya. Bab silaturahim, silaturahmi ini
ada masuk dalam kitab zakat, dalam kitabnya Sunan Abu Dawud. Sementara Imam An-Nasai meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya As-Sunan, hadis nomor 2488. 2488 juz yang ke-8 halaman 300 masuk dalam pembahasan tafsir atas hadis mulailah terhadap orang yang menjadi tanggunganmu, atau di dalam pembahasan sebelumnya wabda biman ta'ulu, ya. Yang kemarin kita koreksi salah terjemahannya, mulailah dengan orang yang banyak tanggungannya, itu salah terjemahannya. Yang benar adalah wabda biman ta'ul ta'ul, ini dari kata aul atau iyal, ya. 3 huruf. Ta'ul ini artinya menjadi tanggunganmu. Tanya bimana engkau. Jadi hadis ini oleh Imam Nasai dimasukkan dalam pembahasan tafsir atas makna wabda biman ta'ul, ya. Nah, ini yang menjadi rujukan awal yang disandarkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ini, bahwa hadis ini dari kitab Abu Dawud dan An-Nasai, ya. Dan antara Abu Dawud dan Nasai ini, saudara dan saudari, memiliki ijtihad yang berbeda atas hadis ini. Kalau hadis ini menurut Abu Dawud, penekanan makna dari bersedekah pada diri, pada anak, pada istri dan seterusnya itu bagian dari silaturahmi, bagian dari cara membangun hubungan kasih sayang, ya. Jadi yang itu, kasih sayang itu salah satu cara membangunnya dengan sedekah atau nafkah. Kemudian saudara yang dirahmati Allah, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, ya, di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain nomor 1461 juz yang keempat halaman 43. Di samping sandaran kepada Abu Dawud dan Nasai, Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad hadis nomor 7112, ya, juz yang ke-15 halaman 153 juga meriwayatkan hadis ini, hanya saja ada perbedaan. Perbedaannya adalah beliau meletakkan kewajiban bersedekah kepada istri lebih didahulukan daripada anak. Jadi kalau dalam Abu Dawud dan Nasai, anak ini lebih dulu, ya, daripada istri. Tapi dalam riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad, istri lebih LD, ya, lebih dulu begitu dari anak. Jadi prioritasnya, ya, kalau pakai tanda lebih besar, lebih kecil begitu, ya. Begitu.
Jadi itu prioritasnya, saudara. Ada perbedaan. Nah, peletakan ini untuk menjelaskan ya. Di dalam keterangan Imam As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam, riwayat yang menyebutkan istri lebih utama daripada anak itu disandarkan kepada Imam Muslim ya. Hanya saja saya tidak menemukan teks di Imam Muslim. Di Sahih Muslim saya cari-cari nggak ketemu-temu ya. Jadi saya lebih suka menyandarkannya kepada Imam Ahmad, karena memang di dalam teks Imam Ahmad ada. Jadi bersedekahlah pada dirimu. Kalau saya punya dinar yang lain, kata Rasulullah, bersedekahlah kepada istri. Kalau saya punya yang lain, bersedekahlah kepada anakmu. Kalau saya punya yang lain, bersedekahlah kepada pelayanmu. Kenapa? Kalau kita menghitung secara logika, kayaknya matan Imam Ahmad ini lebih tepat, lebih benar ya. Kalau bahasa hadis lebih rojih ya. Kenapa? Karena sebelum ada anak kan ada istri ya. Tentu yang harus dinafkahi dulu istrinya ya kan? Baru kemudian anaknya. Kenapa? Karena kalau anak atau istri tidak mendapatkan nafkah dengan baik, otomatis ini berpengaruh terhadap kondisi anak. Apalagi anaknya sedang dikandung lagi. Mau nafkahin siapa begitu ya. Nah, saudara dan saudari iman billah rahimakumullah, ini penjelasan yang berkaitan dengan hadis ini ya. Jadi ternyata selain Abu Dawud dan Imam Nasa'i, hadis ini juga diterangkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad Ahmad, hadis nomor 7112, juz ke-15, halaman 153 ya. Jadi ada penjelasan tentang disposisi ya, istri lebih diutamakan daripada anak. Tetapi kalau lewat Abu Dawud dan Imam Nasa'i, anak lebih utama. Saudara dan saudari, yang dimaksud dengan anak ya, kalau kita merujuk pada keterangan Imam Muslim ya, di dalam kitabnya As-Sahih hadis nomor 1668 ya, Imam Muslim hadis nomor 1668 juz kelima halaman 169, yang termasuk anak adalah anak tiri ya. Jadi tidak hanya anak kandung saja, anak tiri pun termasuk yang menjadi kewajiban sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah nafkah ya. Ini diterangkan dalam kitab Sahih Muslim nomor 1668 juz 5 halaman 169, di mana di dalam keterangan tersebut ya, Ummu Salamah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, apakah saya mendapatkan pahala atas nafkah yang saya berikan untuk mengasuh anak tiriku begitu. Anak tiri yang dimaksud adalah anak-anaknya Abu Salamah, karena Ummu Salamah itu menikah dengan Abu Salamah dalam keadaan Abu Salamah sudah punya anak. Jadi dia posisinya membawa anak begitu. Saudara dan saudari rahimakumullah, ini penjelasan seputar hadis nomor 656 ini ya, di mana hadis ini ternyata tidak hanya disandarkan pada Abu Dawud dan Nasa'i, ternyata di dalam kitab Ahmad juga ada keterangannya, hanya saja ada perbedaan teks ya, di mana posisi istri lebih diutamakan daripada posisi anak-anak ya. Dan kemudian dalam keterangan Imam Muslim ya, hadis riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim nomor 1668, yang dimaksud anak antara lain adalah anak tiri. Jadi anak tiri termasuk
yang jika seseorang menafkahinya termasuk mendapatkan pahala. Lalu apa makna hadis ini, saudara? Imam Ismail As-San'ani di dalam kitab Subul Salam, ya, juz ketiga halaman 262, menurut beliau makna yang pertama dari hadis ini, ya, makna di sini yang pertama, kalau kita mengutip keterangan Imam Ismail As-San'ani dalam kitab Subul Salam, hadis ini menjelaskan, ya, keharusan menunaikan nafkah sesuai dengan urutan prioritas. Keharusan menunaikan nafkah sesuai dengan urutan prioritas atau urutan kewajibannya. Kewajiban pertama di sini jelas. Kalau Anda punya rezeki, maka gunakanlah rezekimu untuk memenuhi kebutuhan dirimu terlebih dahulu. Ya. Itu sebabnya kenapa orang-orang tua kita terkadang kalau anaknya mau nikah sering dihalangi. Kamu mau nikah, mau ngasih makan apa istrimu, kan begitu ya? Karena bisa jadi orang tua melihat, jangankan untuk menafkahi orang lain, menafkahi diri sendiri saja kita belum mampu. Masih dikit-dikit mah, dikit-dikit ya, bagiannya mana ya, pak, begitu ya. Jadi kita masih ya disuklah, kita kepada orang tua masih tangannya di bawah, minta terus ya. Nah makanya kalau Anda pengen nikah, buktikan dulu sama orang tua bahwa Anda sudah memiliki kelayakan, dipercaya untuk memberikan nafkah kepada orang lain. Ukuran kelayakan dipercaya dari mana? Anda minimal mampu membiayai diri sendiri sesuai dengan kapasitasnya tentunya ya. Jadi tidak mesti dengan kapasitas orang lain. Nah ini saudara. Nah kalau begitu orang tua benar ya. Biasanya orang tua yang begini itu kalau dia melihat orang dirinya sendiri juga tidaklah termasuk orang lapang. Tapi kalau orang tuanya kaya, biasanya ya udahlah nikah aja daripada begitu. Karena berarti orang tua yang seperti itu sudah siap membackup. Ya. Makanya bersyukur ya. Seringkali orang suka punya mimpi dicari mertua kaya, ya, anak cuma satu ya. Ini si lelaki kebangetan ini saudara ya, yang begini. Belum apa-apa sudah nyandarin diri sama mertua ya. Boleh saja kita berharap ada bantuan, tapi bukan berarti itu sebagai gantungan. Ya. Gantungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kemudian lalu kemana-mana kasih pengumuman gitu, dicari mertua kaya begitu. Kalau mertua kaya lihat menantu begitu mah pada nggak mana mau, ya kan? Enak aja loh begitu. Buktikan. Tapi kalau kita sudah mampu membuktikan, minimal dari semangat kita, ikhtiar kita, orang tua, mertua yang mampu pun pasti akan tergerak hatinya untuk membantu ya. Saudara yang dirahmati Allah. Jadi kembali kewajiban pertama adalah nafkahi diri sendiri. Ya. Makanya kalau dipikir-pikir saudara ya, hidup ini ya memang batasan, memiliki banyak batasan. Kemampuan orang kita tua kita terbatas ya. Kalau dulu kita belum, kalau masih anak-anak kita di luar dicari-cari ya. Begitu kita sudah dewasa, di rumah melulu diusir-usir. Ngapain di rumah melulu? Sana keluar ngapain? Apalagi kalau sudah selesai kuliah ya. Jangan lupa saudara, di Indonesia angka pengangguran untuk mahasiswa itu termasuk tinggi ya. 2 hari ini saya baca Republika, ini bicaranya lowongan pekerjaan. Republika ngangkat terus bagaimana sarjana-sarjana kita banyak yang nganggur. Itu sebabnya sekarang banyak pilihan kalau mau sekolah, kuliah, kalau mampu mendingan di luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri itu dibentuk menjadi ahli. Kalau di sini kita dibentuk cuman menjadi penghafal saja. Ya. Kemudian begitu lulus kuliah, hafalannya hilang, ilmunya hilang.
Makanya kita butuh backup diri dengan latihan macam-macam, training macam-macam. Kalau nggak memiliki training macam-macam, saingannya berat, saudara ya. Nah itu. Jadi kembali saudara, ya. Pertama, nafkahi diri sendiri. Yang kedua, saya lebih suka menggunakan urutan Imam Ahmad ya, bukan Imam Abu Dawud dan Nasai. Istrimu, ya. Karena nggak mungkin kita punya anak kecuali setelah punya istri. Jangan punya anak belum punya pasangan. Ini penyakit saudara, penyakit sosial hari ini. Ya, sekarang naudzubillah min dzalik ya, banyak penyakit menular ya. Penyakit menular di kalangan pemuda-pemudi yang belum nikah itu berzina sebelum waktunya. Akibatnya punya anak sebelum punya pasangan. Ya ini bisa-bisa diurut-urut biasanya karena kesalahan dulu doa orang tua ya. Waktu 4 bulan, 7 bulan dibacainya kalau perempuan surat Maryam. Sudah tahu Maryam punya anak atau punya suami, dibacain surat Maryam. Ya kan? Maryam melahirkan Rasul. Sekarang sudah nggak ada Rasul. Jangan baca surat Maryam, pasti nggak akan jadi kayak Maryam. Cuman kalau nisbat Maryamnya punya anak tanpa punya suami kan jadi aib ya. Sekarang banyak, makanya nasihat itu yang masih suka 7 bulanan, 4 bulanan masih bacain surat Maryam. Aduh kasihan, Pak, Bu jangan deh, pasti nyesel kalau punya anak kayak Maryam. Ya. Atau dibacain laki-laki surat Yusuf. Sama surat Yusuf itu adalah laki-laki yang paling dalam cerita Rasul, lelaki yang hampir menggoda istri orang itu cuma Nabi Yusuf. Ya kan? Nabi Yusuf itu kan walau an ra'a burhani rabbi, kalaulah bukan karena ada cahaya Tuhannya, Yusuf pasti hamma bihi wa hammat dia. Kan begitu kata Allah. Hammat bihi wa hamma dia. Nabi Yusuf sudah mau, Julaiha juga mau. Nah kembali dibacain surat Yusuf. Karena Yusuf nggak ada lagi yang jadi nabi, kelakuan Yusufnya ada. Makanya sekarang banyak lelaki ganteng godain istrinya orang lain. Salah baca ya. Kasihan ya. Makanya yang kedua ini harus dipahami ya. Nggak mungkin punya anak kecuali punya istri. Ya ini harus menjadi harus menjadi keyakinan. Kita tidak akan punya anak kecuali setelah punya pasangan. Ya. Itu sebabnya saya lebih suka menggunakan urutan Imam Ahmad ya. Ya, bukan Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Kalau Imam Nasai dan Abu Dawud anak dulu baru istri. Kalau kita istri dulu baru anak. Ya. Jadi yang kedua, sedekah atau menambahkan nafkah yang urutan kedua adalah pada istri atau pasangan. Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan pasangan itu libasul lakum wa antum libasul lahunna ya. Itu Anda bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 100 berapa 87 88 mungkin ya. Uhilalakum lailatas syami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pasanganmu kamu adalah pakaian buat istrimu, istrimu adalah pakaian buatmu. Jadi saling menutupi. Karena itu prioritas utama adalah istri. Baru yang ketiga kepada anak-anak. Yang keempat adalah kepada orang-orang yang berada dalam naungannya. Ya, naungan ini yang ada di rumahnya. Kalau yang di rumahnya ada orang tua, jika orang tua ini termasuk yang tidak memiliki nafkah atas dirinya, kita wajib membantu atau menafkahi istri, ibu atau bapak yang ada di rumah kita. Ya. Tapi yang jelas hadis ini mengatakan pelayan, ya. Makna pelayan ini adalah orang di luar suami istri, di luar struktur rumah tangga yang pokok begitu. Karena selain ibu, bapak dan anak atau suami istri dan kemudian anak, maka itu adalah tambahan. Jadi siapapun yang menjadi tanggungan di dalam rumah tangga kita atau yang ada di rumah kita selain anak istri, maka dia jika ada di rumah kita termasuk memiliki hak untuk dinafkahi ya. Dengan demikian saudara dan saudari memang berbeda bagaimana posisi orang tua ya, karena hukum asalnya sebenarnya saudara kita tidak wajib menafkahi orang tua, hukum asalnya. Karena hukum asalnya orang tua wajib menafkahin anak, bukan anak menafkahi
orang tua. Itu sebabnya kewajiban menafkahi orang tua itu adalah jika posisi orang tua jatuh dalam posisi kefakiran. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 215, ya, Allah mengatakan tentang prioritas di luar suami, ya, selain istri dan anak. Jika ada orang lain yang paling memiliki kebutuhan dinafkahi, maka jika orang tua kita masuk orang yang tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah mengatakan, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini." Maka yang wajib pertama dinafkahi selain anak dan istri adalah orang tua. Jadi kembali, hukum asalnya kita tidak wajib menafkahi orang tua, karena yang wajib orang tua nafkahin kita, ya. Makanya banyak saudara, kalau alhamdulillah Anda ditakdirkan sudah punya kemampuan menafkahi diri sendiri, dan ternyata juga Anda ditakdirkan punya orang tua yang mampu, yang lapang. Kalau Anda sudah memiliki kemampuan menafkahi diri sendiri dan memiliki orang tua memiliki kelapangan, maka segerakan cari yang mau dinafkahin. Nah itu, ya kan? Siapa yang mau dinafkahin, kan begitu. Nah jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu siapa yang mau dinafkahin ini kan pilihan, ya, pilihan kepada kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Ini yang pertama saudara, ya. Hadis ini menjelaskan tentang urutan prioritas atau urutan kewajiban kepada siapa kita harus memberikan nafkah, ya, kepada diri, kepada istri, baru kepada anak, ya, ketiga dan keempat kepada orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Kalau orang tua kita masuk ke dalam rumah tangga kita dan beliau termasuk yang tidak mampu, tidak memberikan nafkah, Anda wajib, ya. Anda pernah lihat membaca kisah di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim tentang seorang laki-laki yang terjebak di dalam gua. Gua itu tiba-tiba pintunya menutup, lalu dia bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, "Ya Allah, saya memiliki kebiasaan kalau pulang kerja membawa makanan, karena ibu saya sudah lemah, maka saya prioritaskan ibu saya." Kayak gitu kan? Kenapa ibunya diprioritaskan? Karena orang tuanya lebih lemah, sementara istri dan anaknya masih memiliki kekuatan dan kemampuan nahan lapar. Sampai suatu hari dia bawa minuman itu, makanan, ternyata ibunya tidur. Dia melarang siapapun untuk memakan sampai ibunya bangun. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, jika ini Engkau makbulkan sebagai amal soleh, maka bukakan pintu." Ternyata Allah membukakan. Artinya ini menunjukkan kalau Anda berada dalam satu rumah dengan orang tua adalah orang yang termasuk tidak memiliki kemampuan menafkahi diri sendiri, maka Anda wajib, bagi laki-laki prioritas utamanya adalah tetap mengutamakan orang tua tanpa menafikan posisi istri dan anak, ya. Makanya harus diminta ridhonya dulu kepada mereka. Itu sebabnya tidak mudah saudara kalau Anda sudah berumah tangga bergabung dengan orang tua. Terkadang banyak maunya orang tua yang kita tidak pahami. Akibatnya hubungan dengan istri bisa jadi masalah, ya. Itu saudara dan saudari wan fillah rahimakumullah. Kemudian makna yang kedua hadis ini, ya. Hadis ini menjelaskan saudara penentuan urutan prioritas dalam bersedekah ini dimaksudkan agar setiap orang, khususnya laki-laki, memiliki kepedulian yang besar terhadap orang yang menjadi tanggung jawab utamanya. Jadi urutan prioritas ini, penentuan urutan prioritas dalam bersedekah ini dimaksudkan agar setiap laki-laki khususnya memiliki kepedulian utama terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau jadi laki-laki harus berikhtiar untuk
menunaikan tanggung jawab utama. Bahkan kalau kita membaca surat An-Nisa, surat keempat, ayat 34, saudara ya, ketika Allah menyebutkan tentang disposisi laki-laki sebagai qawwamun, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu diposisikan oleh Allah sebagai qawwam. Qawwam itu, saudara, seringkali dimaknai sebagai pemimpin, ya. Tetapi lebih tepat kalau saya menerjemahkan qawwam itu, karena qawwamuna ini diambil dari 3 huruf qawama, ya. Qawwamuna. Ini dari kata koma. Sama dengan koma, akimi. Koma itu berdiri. Sama ikomat, mendirikan atau menegakkan. Qawwamuna ini kalau menggunakan tasjid wazan fa'alun, itu artinya sigha mubalaghah, artinya memiliki makna over, ya, over, bukan overdosis, melebihi dari ukuran. Jadi qawwamuna lebih terjemahkan laki-laki itu memiliki peran sebagai penegak aturan Allah. Jadi laki-laki baru bisa memerankan dirinya sebagai pemberi aturan dalam hubungan rumah tangga ala nisa, khususnya kepada istrinya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena keutamaan kedudukan itu yang pertama. Kedudukan pertama sebagai laki-laki, sebagai suami itu wajib ditaati. Itu kedudukan. Ini disebut faddalallah. Baik suami punya penghasilan lebih maupun kurang, laki-laki memiliki kewajiban ditaati. Karena di dalam hadis lain, Rasulullah pernah tanya, seandainya seorang wanita diizinkan untuk bersujud, maka pastilah istri akan disuruh sujud kepada suaminya. Makanya di dalam tradisi masyarakat kita ada yang tradisi sungkeman. Biasanya kalau lebaran sungkeman, saudara ya, nyungkem ke sana, nyungkem kemari ya. Nah, saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah di surat An-Nisa tersebut, wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan karena harta yang dinafkahkan. Begitu. Jadi disposisi laki-laki akan memiliki kekuatan, ya, kekuatan di dalam menegakkan aturan Allah karena 2 hal. 1, karena memang kedudukan sebagai suami. 2, karena ada nafkahnya. Biasanya kalau cuma jadi suami toh, suami ansi, kalau orang Jawa bilang suami toh, ya, cuman suami baik lah kalau orang mana ini ya, cuman jadi suami saja tanpa pernah memberikan nafkah, ini biasanya setengah, goyang, lama-lama goyang, saudara. Ya. Lama-lama goyang. Itu sebabnya ada istilah harga diri, izzahnya laki-laki itu ada ketika dia mampu menafkahi istri. Ya. Walaupun bukan berarti orang beriman itu mengandalkan wanita beriman hanya pada kemampuan menafkahi. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, ad-dunya mata'un, dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah. Kenapa? Karena istri solihah, kebaktian pada suami itu bukan karena semata-mata hartanya, tetapi yang lebih penting karena suami adalah jalan baginya menuju surganya Allah. Itu sebabnya, seperti pernah saya sampaikan dulu, para istri yang solihah, kalau dia ditakdirkan oleh Allah pernah menikah berkali-kali dengan suami yang berkali-kali, suami pertama meninggal atau cerai, atau meninggal begitu, lalu keempat suaminya masuk surga, istri yang solihah itu nanti akan membuat sakit hati para lelaki. Kenapa? Karena kata Allah, laki-laki ini nggak bisa maksa, yuk kamu ikut saya, nggak bisa. Padahal istri yang paling terbaik di akhirat nanti adalah istri dunia, bukan istri yang disebut bidadari, bukan. Mana yang paling utama? Istri dunia. Nah, nanti banyak laki-laki akan sakit hati karena istrinya tidak mau. Kenapa tidak mau ikut dengannya di surga? Karena si istri diberi kesempatan untuk memilih dari
5 atau ke 10 laki-laki yang pernah jadi suaminya. Tapi kebanyakan ya 3 sajalah. Kan nikah, suaminya meninggal, nikah lagi. Makanya jangan pernah berhenti berharap dapat lelaki solih. Walaupun, istri saya, suami saya sudah meninggal, nggak mau nikah lagi. Jangan, saudara. Ya. Ini gimana menikah lagi? Padahal aja belum ya. Jadi, saudara dirahmati Allah. Kata Allah, wanita itu boleh memilih siapakah dari lelaki solih yang pernah jadi suaminya yang paling baik. Makanya nanti banyak yang sakit hati, kata si istri, saya nggak mau sama abang, saya maunya yang terakhir aja. Itu berarti pilihannya jatuh kepadanya, saudara ya. Nah, jadi kembali ke masalah urutan penentuan urutan prioritas dalam bersedekah ini dimaksudkan agar setiap laki-laki khususnya memiliki kepedulian yang besar kepada orang yang menjadi tanggung jawab utamanya, ya. Jangan melalaikan, ya. Karena naudzubillah min dzalik, ya, banyak juga laki-laki yang merasa hebat lalu seenaknya menceraikan, maka SMS lagi ya. Baru 4 hari, saya juga nggak bisa habis pikir itu, saudara, ya. 4 hari, naudzubillah min dzalik, ya. Makanya ya ini memang tragedi yang kemudian disalahkan nikah sirinya, ya. Nikah siri sebenarnya tidak dilarang oleh di dalam peraturan, saudara, Perundang-undangan nomor 1 tahun 74, nikah siri itu halal, boleh, cuman menurut undang-undang tidak sempurna karena belum dicatat. Walaupun memang kita pernah ada aib di negeri kita, di negeri ini dulu ada pernah kiai di tahun 96 nikah semalam. Ya, dia pimpinan pesantren besar di Jakarta Barat. Aib, cuman semalam nikah. Wah, itu naudzubillah min dzalik. Makanya hotelnya, saudara, itu saking malunya diganti. Dulu kalau dari sini ada namanya jembatan Serong yang mau ke Tanah Abang. Itu lurus-lurus ke BI, ya kan? BI lurus itu ada hotel. Sekarang ganti hotelnya gara-gara kasus itu. Karena kalau lewat Serong, tukang serong gitu. Maka diganti. Karena waktu itu saya masih tinggal di daerah Petojo. Jadi kalau lewat situ jadi catatan. Ya, 96 saya masih di sana, saudara, daerah Petojo itu. Diganti namanya. Jadi memang banyak aib, saudara, ya. Banyak aib. Ini perilaku yang salah, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kembali, saudara, penetapan prioritas ini ditujukan agar laki-laki khususnya mau memperhatikan urutan-urutan keutamaannya. Sebab apa? Kalau para dalam struktur rumah tangga, saudara, lelaki itu peduli kepada yang jadi tanggung jawabnya, saya sangat yakin tidak ada rumah tangga yang terbengkalai, tidak ada orang tua yang minta-minta di jalanan. Kenapa? Karena Allah menjamin keadilannya dalam satu rumah tangga, walaupun mungkin anaknya nggak sukses semua, pasti ada anak yang sukses. Ya. Tidak semuanya balangsak, saudara. Pasti ada. Nah, anak yang sukses ini punya prioritas wajib mendahulukan siapa? Kalau dia belum berumah tangga, saudara, kalau dia belum berumah tangga, maka wajib orang tuanya dinafkahin, adiknya dinafkahin. Jadi jangan, saya sih habis duitnya buat bantu adik saya, nggak apa-apa, itu kewajiban, ya, kewajiban, saudara, ya. Jadi jangan kemudian merasa dibebani dengan kekurangan anak dan istri atau keluarga saudara kita. Di dalam hadis Sahih Muslim, saudara, ya, saya membacakan, ini ada dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 1661, ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah dengan 1 dinar yang kamu berikan kepada seorang budak, dengan 1 dinar lagi yang kau berikan kepada orang miskin, sedekahkan orang miskin, dengan 1 dinar lagi yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka, kata Rasulullah, yang paling besar pahalanya adalah yang diberikan kepada keluarga. Di jalan Allah, budak, orang miskin, sama keluarga. Mestinya kan kalau kita bilang di jalan Allah lebih utama, ya. Tapi enggak. Tidak benar orang memberikan nafkah di jalan Allah kalau keluarganya kesusahan. Itu melanggar ketentuan. Sahabat Abu Thalhah itu dulu pernah
punya satu kebun, saudara, namanya Bayroha. Bayroha itu kebun yang airnya itu kalau diminum manis. Ketika Rasulullah SAW diajak jalan-jalan di taman, tanaman-tanaman ini, kebunnya Abu Talha, Rasulullah sampai mengatakan, laisal birra hatta tuntiku. Tidaklah disebut kebaikan sampai engkau menafkahkan apa yang dicintai, yang engkau cintai, begitu. Itu ada dalam surat Ali Imran ayat berapa? 29 atau 92, nanti saya lihat. Begitu mendengar itu kata Abu Talha, ya Rasulullah, saya paling suka kebun ini. Saya serahkan kebun ini untuk di jalanmu ya Allah, jalanmu ya Rasulullah, agar engkau gunakan di jalan Allah, terserah. Apa kata Rasulullah? Memang kebun ini bagus, tetapi lebih baik engkau bagikan kepada keluarga-keluargamu dulu. Jadi saudara, kalau ada orang mengatakan begini, mohon maaf ya, kan sekarang rame, jihad fisabilillah, infak kita berikan ke Palestina misalkan. Kalau Anda memberikan nafkah ke Palestina, tapi saudaramu kekurangan, itu nggak jadi pahala. Ya, nggak jadi pahala, saudara. Rasulullah larang itu. Tidak karena mentang-mentang karena Allah, begitu. Makanya yang menjadi urutan prioritas itu tadi, orang-orang kan tadi, kalau dia belum punya, kalau dia baru sendirian sudah bekerja, lalu belum punya istri, lalu orang tua pun kaya, mampu, artinya kan berarti keluarga nggak perlu. Maka yang menjadi wajib nafkah yang kedua adalah biman ta'ul, siapapun yang ada dalam tanggungan. Prinsip ini mohon maaf, terkadang yang mempraktekannya justru orang Kristen, saudara. Orang Kristen itu kan setelah keluarga, dia datang ke gereja, duitnya ke gereja semua. Beda memang dengan kita. Anda nih sekarang yang sudah kerja, selain urusan kerja, Anda punya halakoh apa? Punya majlis apa? Jangan sampai majlis yang Anda ikutin menjadi tidak berkembang karena Anda tidak mengeluarkan nafkah. Karena itu menjadi nafkah kedua, wajib. Karena bukan hanya di jalan Allah, tetapi Anda termasuk di dalamnya memiliki kebutuhan tentangnya. Ini jadi masalah, saudara. Makanya kita kadang malu sama orang Kristen. Orang Kristen itu luar biasa. Dia nggak pernah datang ke gereja kecuali gerejanya. Habis-habisan, saudara. Ya, kalau kita mohon maaf, terkadang nggak tahu diri, gitu kan? Nggak tahu diri, saudara. Ya, maunya dapat mudahnya, tapi nggak pernah mau berbaginya. Itu penyakit kita. Kan? Nah, saudara dirahmati Allah, itu berarti kembali kenapa ada urusan prioritas, ya. Nah, saudara dirahmati Allah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya. Agar setiap nafkah menjadi kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hendaknya sedekah yang dikeluarkan adalah hasil dari amalan terbaiknya atau dari amalan kerja halalnya, saudara, ya. Nah, ini poin yang ketiga dari hadis ini. Kenapa? Karena sedekah apapun, saudara, yang Anda keluarkan, jika itu bukan didapat dari hasil yang halal, maka Allah tidak menumbuhkannya, ya. Ada dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Sa'id bin Yasar, dia mendengar bahwasanya Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tasaddaqa ahadun." Tidak seorang pun bersedekah bisodaqatin min thayyibin, dengan hartanya yang baik. Yang baik di sini adalah yang halal. Wala yaqbalullah illa thayyib, yang dimana Allah tidak menerima sedekah kecuali yang halal. Ila, kecuali akhodah, sedekah itu akan diambil oleh Allah biyaminihi, dengan tangan kanannya, maksudnya dengan kuasanya. Baik, nanti kita lanjutkan setelah salat Isya berjamaah. Walaupun minkum walhamdulillahi rabbil alamin.